Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin dalam hati masing-masing. Berdoa kita mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Okay. All right. Good day, everyone. How are you feeling today? Bapak Ibu sekalian, bagaimana perasaannya hari ini? Yeah? Okay, now I would like to ask you in person. Yes, you sir, the one with the red shirt. How are you feeling today? Fine? Okay. And yes, yes, you sir. How are you feeling today? Good. Yes, you're good. Excellent. How about you, miss? Fine? No more fine because Mr. A has already said fine. Happy. Okay, that's a very good word. Why are you happy today? Oh, because you could meet everyone else here? Okay, great. And how about you? Yes, you, ma'am. Yeah, the one with the yellow. What's that hat? I think. Okay. Yes. How are you feeling today? Sleepy. Really? Yeah, you look a bit tired. You're okay. Well, I will let you to go to the bathroom first to wash your face, perhaps to get ready. You sure you're okay? All right. Very well then. So stay with me. Okay. So everyone. I would like to say welcome back to our class. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu adalah guru yang hebat. Selamat datang kembali pada kelas kita di sesi yang tatap muka ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya telah kita bahas pada sesi tatap maya. Sekarang kita memiliki kesempatan untuk membahas pembelajaran kita, ya tentunya terkait pada pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, in order to start our lesson for today, do you still remember what did we learn in the previous meeting? Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, apakah Bapak Ibu masih mengingat kita kemarin belajar tentang apa? Anyone? Ya? Ya benar, cara pengisian LMS. Bagus, thank you so much Ibu. Ya, topiknya tentang apa kira-kira? Let's go shopping. Ya, tepat sekali. Let's go shopping. Nah, di sana kita sampai pada tahap speaking dan juga listening tentang audio yang mengajarkan kita beberapa phrase yang kita bisa gunakan untuk shopping, baik itu untuk benda, menanyakan sebuah harga, dan sebagainya. Nah, oke. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu yang berbahagia, and for today, we will learn about how to buy something. Yeah? What do we say when we want to buy something? And then, after you have understood what to say when you buy something, what phrase do you use to buy something, you will be able to communicate the language and you will be able to teach it to your students later. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana cara bertanya mengenai harga ketika kita membeli dalam bahasa Inggris. Oke? Nah, jadi berhubung karena infokus kita sedang tidak berfungsi, maka materinya sudah saya kirim di grup. Silakan Bapak Ibu akses. Ya. Apakah Bapak Ibu sudah membuka materinya semua? Oke. Nah, baik. Oke. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan materi yang bertemakan tentang at the shop. Oke. Coba semua repeat after me. At the shop. Very good.
Nah, di sebuah toko. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, pada materi tersebut ada sebuah instruksi, ya. Ada instruksi di mana dikatakan, oke, coba, yes, ma'am, could you please read the instruction? Ibu, bolehkah dibaca instruksinya? Exercise, ya, practice. Oke. Nah, jadi instruksinya, Bapak Ibu sekalian, do the preparation exercise first, then watch the video, and follow the instructions to practice your speaking. Nah, jadi sebelum mengerjakan materinya, kita terlebih dahulu mengerjakan sebuah mini quizzes ya. Ya, jadi di sini nanti tujuannya apa untuk lebih mengenal apa yang akan kita pelajari. Oke, ataupun apa yang sedang kita pelajari. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di situ ada di menu preparation. Apabila Bapak Ibu mengkliknya di tanda panah tersebut, maka akan muncul kolom ke bawah. Nah, pada kolom pertama di situ ada dua tabel, di mana tabel tersebut berisikan tentang praises antara a customer. Apa itu customer? Pembeli, exactly, very good. Dan juga a shopkeeper. Shopkeeper kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Penjual ataupun penjaga toko. Nah, jadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 praise di sini Bapak Ibu. Nah, praise yang pertama, repeat after me. Ucapkan setelah saya Bapak Ibu sekalian ya. How much is this? Very good. Do you have a bottle of water? Good. Can I help you? Yeah. Can I have a bottle of water? Good. Would you like a bag? Okay. That's $1.99. Next, a bottle of water, please. Okay. And then, is that everything? One more time, is that everything? Oke, nah jadi phrase yang kita bacakan tadi itu diletakkan pada a customer dan juga a shopkeeper. Nah, Bapak Ibu bisa tarik saja phrase-nya itu, lalu tentukan phrase yang mana milik customer, phrase yang mana milik si shopkeeper. Oke? Nah, jadi dari phrase ini Bapak Ibu, kita belajarnya itu adalah bukan perkataan, melainkan dengan phrase. Nah, walaupun nanti Bapak Ibu ketika mengajarkan ini berupa kata yang kompleks ya, di awal-awal mungkin terasa sangat tantangan, namun apabila ini dibiasakan untuk diucapkan terus-menerus, maka ini prosesnya akan lebih cepat. Peserta didik akan lebih mudah mengingat langsung dengan kalimat yang kompleks seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah preparation itu ada transcript. Ya, ada dialog sederhana antara a customer dan shopkeeper. Oke. Nah, Bapak Ibu boleh mengkliknya dan melihat ada transkrip di situ berupa dialog. Oke. Di situ kita lihat ada shopkeeper dan juga Jema. Jema adalah nama dari customer-nya. Oke. Alright. Boleh tolong dibaca, sir? Could you please read? You will be the shopkeeper. And then I will be the Jama, okay? Yeah. Shopkeeper say, hi, can I help you? Very good. And then Jama say, the customer say, hello, how much is this magazine? Coba semua, how much is this magazine? Okay. Kemudian, di situ juga ada dalam dialog tersebut, sudah diboldkan ataupun sudah ditandai phrase-phrase yang mana yang digunakan ketika kita berinteraksi atau membeli sesuatu. Mari kita bacakan secara nyaring. Yang pertama, how much is this? Ataupun how much is this magazine? Coba semua repeat after me. How much is this magazine? Okay. Kemudian phrase selanjutnya adalah can I have the magazine? Can I have the magazine? Okay. Selanjutnya, do you have a bottle of water? Okay. Good. Kemudian, customer-nya juga bertanya, have you got cold ones? Coba semua, have you got cold ones? Oke. Nah,
Kemudian di sini juga praise-nya selanjutnya adalah how much is that? Coba semua, how much is that? Oke. Dan here you are. Coba semua, here you are. Oke. Kemudian no, it's fine, thanks, bye. Coba semua, no, it's fine, thanks, bye. Oke, nah, jadi dari transkrip ini adalah contoh sederhana ketika kita ingin mengajarkan kepada peserta didik bagaimana cara membeli dalam menggunakan bahasa Inggris, ya. Jadi praise dasarnya itu untuk menanyakan harga adalah, siapa yang tahu dari teks tersebut? Ya, silakan. Very good, sir. How much is this? Ataupun how much is this magazine? Bisa saja majalah. How much is this magazine? Ketika kita bisa mau beli meja, kira-kira bahasa Inggrisnya gimana? Mau bertanya, meja ini berapa ya? Gitu. Ya, siapa? Oh ya, silakan Ibu. Yeah, how much is this table? Good. Kalau misalnya kita mau membeli tas, ya, gimana cara bertanyanya? Berapa harganya tas ini ya? Gitu. Gimana kira-kira Ibu? Ya, silakan. Yes, yes, please, Miss. Excellent. How much is this bag? Ya, jadi seperti itu ketika kita bertanya mengenai harga, ya. Jadi harga itu price. Kita bisa saja bertanya how much is the price, tetapi ketika lebih commonnya yaitu adalah how much is this. Bilang saja bendanya terus. Nah, itu praise-nya. Di sini bisa nanti Bapak Ibu ajarkan mengenai beberapa praise walaupun mereka tidak kompleks, namun itulah kalimat yang cara cepat kita mengajarkan bahasa Inggris. Nah, oke, selanjutnya kita bisa melihat slide selanjutnya yaitu mengenai check your understanding multiple choices. Nah, di sini Bapak Ibu ketika mengajarkannya nanti adalah ada 6 soal di sini, ya. Soalnya singkat, namun di sini berbentuk multiple choices. Nah, bagaimana cara mengajarkannya? Perhatikan apa yang ditanya, apakah itu berbentuk kata kerja atau kata benda yang dibutuhkan atau juga kata sifat. Nah, di sini berdasarkan teks, for example, sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, nomor 1, Gemma is talking to. Gemma is talking to. Kira-kira apa artinya Bapak Ibu sekalian? Iya, benar. Gemma itu adalah si customer. Gemma is talking to. Dia itu sedang berbicara dengan siapa. Nah, pilihannya ada 2 opsinya. Yang pertama, a shopkeeper. Dan yang kedua adalah a friend. Kira-kira jawabannya mana? A shopkeeper. It's obvious, ya. Nah, jadi kemudian nomor 2. Coba kira, yes sir. Could you please read number 2? Very good. The magazine cost. Nah, majalah ini harganya? Oke, jadi di situ ada opsinya. Setiap pertanyaan ada 2 opsi. Maka cara mengajarnya adalah ketahui dulu makna pertanyaannya. Karena pertanyaannya, jawabannya pasti ada dalam teks. Maka pahami dulu percakapan sederhana tersebut. Dan juga pahami istilah-istilah yang digunakan. Selanjutnya, kita pindah kepada check your understanding gap fill. Coba Bapak Ibu perhatikan. Nah, pada seksi check your understanding gap fill, di situ ada beberapa kotak disajikan, ya, dilengkapi dengan katanya. Sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Jadi mengisikan gap fill itu, titik-titik yang kosong ataupun kota yang disediakan itu sudah ada kata-katanya yang sudah disediakan. Contoh, di situ shopkeeper mulai percakapannya. Hai, kemudian ada kotak kosong. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu nanti memilih jawabannya dari yang kota disediakan tersebut di atas. Itulah yang disebut dengan gap fill. Oke. Nah, jadi dia diisi berdasarkan sesuai percakapan yang dibutuhkan tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian? Oke, good. Sekarang kita pindah ke bagian terakhir yaitu tentang check your understanding reordering. Nah, di bagian akhir ini